Setelah mengenal pecahan, yaitu ada unsur pembilang dan penyebut, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, kita akan ke operasi hitung pecahan, yaitu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan terakhir pembagian. Persatu saya bahas, mulai dari penjumlahan dan pengurangan, karena kebetulan konsepnya sama. Saya akan dicontoh soal untuk belajar penjumlahan dan pengurangan. Saya buat penjumlahan dulu. 3/5 ditambah 1/5, 1/7 ditambah 2/7, 3/5 dikurangi 1/5 tambah 2/5. Jika menjumpai soal seperti ini, soal penjumlahan dan pengurangan pecahan, perhatikan penyebutnya. Lihat penyebutnya. Jika penyebutnya sama, kan mudah sekali, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, 3 ditambah 1, 4. Gimana dengan penyebutnya? Tahap 5. Oke. Ini 1/7 ditambah 2/7 sama. Jumlahkan saja pembilangnya. Untuk penyebutnya tinggal tulis. Bagaimana kalau ada pengurangan? Sama juga, 5. Untuk penyebutnya 3 dikurangi 1 tambah 2. 3 dikurangi 1 ditambah 2 sama dengan 4/5. Oke, ini penjumlahan dan pengurangan yang kebetulan penyebutnya sama. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, ini dengan penyebut berbeda. Contoh, 2/5 ditambah 1/2. Nah, gimana caranya? Kita kalikan penyebutnya. Taruh sini ya. 10. Terus untuk yang di atas pembilangnya, itu pembilang yang pertama dikalikan penyebut yang kedua kali. Hasilnya taruh sini. 4 ditambah penyebut yang pertama dikalikan pembilang yang kedua, taruh sini. Nah, jadi 2/5 ditambah 1/2 hasilnya 9/10. Bagaimana dengan pengurangan? Sama juga, seperti 1/2 kurangi 2/5, 2/7. Nah, bagaimana caranya? Sama ya, dikalikan jadi 14, yang ini dikalikan. Nah, hasilnya taruh sini, dikurangi. Nah, sama dengan 3/14. Oke. Gimana kalau penyebutnya itu besar? Nah, misal contoh lain ya, ini kalau dikalikan kan terlalu besar. 3/8 tambah 1/6. Ini cara pertama.
Ini cara kedua dengan soal yang sama. 3/8 ditambah 1/6. Cara satu, cara dua. Nah, di atas. Oke. Oke, saya kasih pembatas. Cara yang pertama seperti tadi, yaitu kalikan penyebutnya. 8 kali 6 sama dengan 24. Sorry, 48 kok 24. Kemudian yang ini dikalikan, taruh sini, hasilnya 18 ditambah yang ini juga dikalikan, kali taruh sini, hasilnya 8. 18 ditambah 8 sama dengan 26. Oh iya, untuk pecahan itu kalau kita buat paling sederhana, artinya kalau masih sama-sama bisa dibagi saja ke bentuk paling sederhana sampai tidak bisa dibagi. Nah, ini bisa dibagi dua ini. Dengan 13/4. Cara pertama. Cara kedua lebih cepat, tapi dituntut lebih hati-hati. Nah, ini cara kedua, yaitu dengan mencari KPK antara 8 dan 6. Kita tidak bisa mengkalikan, tapi mencari KPK, yaitu bilangan yang bisa membagi 8 serta 6. Berapa ya? 24. Nah, 24 kita bagi dengan 8. Hasilnya berapa? Taruh sini. Hasilnya 3. Kalikan 3. 9. Ditambah 24 dibagi 6. Hasilnya taruh sini. 4. Dikali 1. 4. Sama dengan 13/24. Nah, lebih cepat dan lebih sedikit sih. Selanjutnya setelah pengurangan dan penjumlahan, kita ke operasi yang berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Saya kasih contoh soal yang mudah saja. 2/5 dikali 3/7. Nah, kalau perkalian itu mudah sekali. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. Nah, 2 dikali 3, 6. 5 dikali 7, 35. 3. Coba lagi, 1/2 dikali 3/4. 3/6 dikali 2/5. Atas kali atas, bawah kali bawah. Ini juga sama. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, untuk ini sudah sederhana, tapi ini belum, masih bisa dibagi. Masing-masing harus sama. Ini bisa dibagi 6, ini bisa dibagi 6. Sama dengan 1 per. Ini untuk perkalian pecahan. Mana dengan pembagian pecahan? Pembagian. Contoh 3/5 dibagi 2/4. Nah, kalau tadi perkalian itu atas dikali atas, bawah dikali bawah. Kalau pembagian beda. Atas dikali bawah dan ditaruh di atas 12. Bawah dikali atas dan ditaruh di bawah 10. Ini hasilnya 12/10. Atau bisa sama-sama. Nah, kalau kalian menjumpai pecahan seperti ini,
Kalau kalian menjumpai pecahan yang eh, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, bisa disederhanakan dengan cara setelah ini aja saya kasih pelajaran tentang menyederhanakan pecahan. Baik, melanjutkan materi yang tadi, yang ini menyederhanakan pecahan. Contoh, misal 4/6. Ini disebut pecahan, tapi belum sederhana. Pecahan, tapi belum sederhana. Gimana menyederhanakannya? 4/6 itu sama-sama bisa dibagi 2. Bagi sampai, nah ini 4 bagi 2 yang kalian 6 bagi 2 sama dengan 3. Sampai ini dan ini tidak bisa dibagi. Nah ini sudah paling sederhana. Untuk lagi 5/10 bisa dibagi 5, bisa dibagi 5. Nah, dengan 1/2 seperti ini. Kemudian ada juga tentang menyederhanakan pecahan menjadi pecahan campuran. Biasanya ketika menjumpai pecahan 30 per kalau kalian menjumpai pecahan seperti ini, maka dia sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena 7 dan 30 tidak ada KPK yang bisa tidak ada FPP. Kalau seperti ini itu cari karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ingat, kita pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, jadikan pecahan campuran. Gimana caranya? 30 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, 30 dibagi 7 sama dengan 4, sisanya 2. Bisa digunakan juga dengan pola grafik. Contoh lagi, 15 dibagi 2. Sorry, dengan 15. 43 per 3. Nah, kita gunakan 3, 1, 3, 13, 4, 12. Oke, 14 ini taruh di depan. Ini pindah. Ya. Nah, sisa ini jadi pembilang. Nah,